Gus Miftah adalah salah satu pencermah yang tengah menjadi perbincangan di beberapa kalangan, khususnya netizen seluruh Indonesia, karena dianggap sudah melecehkan dan merendahkan salah seorang pedagang es teh saat acara pengajian umum. Gus Miftah mulai dikenal di kalangan masyarakat setelah viral kalau dia berdakwah di beberapa diskotik dengan gayanya yang memang sudah nyentrik dan terkesan nyeleneh. Mungkin sebenarnya bukan kali ini saja bahasa yang dikeluarkan Gus Miftah terkesan merendahkan atau bahkan melecehkan pihak lain. Bukan hanya kepada pedagang es teh yang bernama Son Haji saja. Seniman legendaris yang bernama Yati Pesek pun pernah mengalami hal serupa. Yati Pesek pernah juga merasa direndahkan dengan perkataan yang menyakitkan. Lalu bagaimana dengan kejadian ini? Apakah ada efek positif untuk Gus Miftah, para pedagang, atau bahkan efek negatif kepada pihak-pihak lainnya? Saya akan mencoba menganalisa satu persatu dari berbagai sisi. Pertama, saya akan menganalisa dari sisi Gus Miftah. Mulai dari perannya pasca kejadian dengan pedagang es teh, baik untuk dirinya pribadi hingga mungkin berimbas juga kepada pondok pesantren yang diasuhnya. Setelah kejadian itu tidak membutuhkan waktu lama, Gus Miftah langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus kepresidenan. Tidak menutup kemungkinan jika tekanan batin dan perasaan bersalah akan selalu menghantuinya setelah kejadian itu dan membuatnya lebih memilih untuk keluar dari jabatan yang saat ini diemban olehnya. Beban akan lebih berkurang setelah dia mengundurkan diri dari utusan khusus kepresidenan tentunya. Setidaknya, dia tidak lagi terbebani dengan jabatan yang melekat pada tubuhnya sebelumnya. Walaupun terlihat setelah kejadian itu, Pak Son Haji berkunjung ke pondok pesantrennya Gus Miftah. Beban sudah terkurangi tapi mungkin selagi videonya masih viral, maka dia akan selalu teringat akan kejadian itu sehingga orang yang pertama kali menyebarkan video tersebut saat ini kabarnya sedang dalam proses pelaporan. Jika hal ini terjadi, mungkin netizen akan lebih gencar lagi menghujani hujatan kepada Gus Miftah. Karena yang dilihat oleh netizen adalah ini memang kesalahan yang diperbuat oleh Gus Miftah. Dengan dalih setelah kejadian ini, Gus Miftah langsung mengundurkan diri dari utusan khusus kepresidenan. Jika pelaporan untuk pengunggah video itu benar-benar dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan Gus Miftah akan mendapatkan serangan yang lebih dahsyat lagi dari para netizen, dan mungkin akan lebih terbebani dari sebelumnya. Gus Miftah harus lebih berhati-hati lagi dalam langkah, karena sebuah kesalahan yang sudah viral biasanya akan susah untuk dibenahi. Walaupun dengan pencitraan yang mungkin membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saran saya, mending kembali lagi berdakwah ke diskotik-diskotik saja. Karena mungkin dunianya Gus Miftah ada di sana. Dan sangat mungkin ketika di diskotik, bahasa-bahasa yang dikeluarkan akan lebih bebas dibanding saat berceramah di atas panggung. Kemudian efek yang dialami oleh pedagang es teh khususnya Pak Son Haji yang mendadak mendapatkan banyak sekali donasi dari berbagai kalangan. Mungkin dia adalah salah satu orang yang mendapatkan keberkahan dari masalah yang terjadi ini. Tapi bagaimana dengan pedagang es teh yang lain? Baru-baru ini, pengajian Gus Ikdam mendadak digeruduk oleh puluhan pedagang es teh yang tiba-tiba berjualan saat pengajiannya. Mungkin ini adalah Son Haji Effect. Berharap dagangan mereka cepat laris dan diborong saat pengajian-pengajian yang diadakan oleh kiai-kiai viral. Tapi apapun alasannya, efek ini mungkin tidak berpengaruh jika hanya berlaku sekali atau 2 kali saja. Tapi jika setiap kali pengajian, tiba-tiba mendadak ramai pedagang es teh, maka akan membuat sebuah fenomena baru, yaitu pengajian menjadi ajang dagang. Walaupun gak ada larangan untuk berdagang di acara apapun, akan tetapi jika momen pengajian menjadi ajang agar semua dagangan yang dijual oleh para pedagang diborong, maka kondisinya akan jauh berbeda. Karena fokus pengajiannya nanti bisa hanya memborong dagangan para pedagang. Ya tidak ada salahnya sama sekali berdagang dimanapun tempatnya. Bahkan Gus Ikdam pun sempat kaget ketika pengajiannya dalam tanda kutip digeruduk oleh puluhan pedagang minuman. Hal ini membuat banyak sekali komentar dari netizen yang malah memandang para pedagang terkesan berharap nasib Son Haji mendatangi mereka. Malah bukan hanya kiai yang ceramah yang dibuat pusing, tapi juga efeknya para pedagang minuman juga mendapatkan respon negatif juga.
ia tidak dipungkiri di era digital dan teknologi seperti saat ini. Kekeluaran netizen tidak boleh diragukan lagi. Mereka bisa merubah stigma yang awalnya baik menjadi tidak baik seketika dan membuat hal yang awalnya tidak baik menjadi terlihat baik seketika. Bisa. Efek lain dari perkara ini adalah membuat salah satu utusan kepresidenan menjadi kosong. Walaupun Sufidarjo pernah mengatakan jika utusan yang satu ini bisa saja dikosongkan karena memang jabatan ini sebenarnya diperuntukkan untuk Gus Miftah saja. Tapi sebuah jabatan yang sudah berjalan walaupun mungkin umurnya baru hitungan hari. Setidaknya, sudah ada kiprah yang diberikan dan sudah ada sedikit efek dengan adanya jabatan ini. Tapi efek ini tidak begitu berpengaruh dengan stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Karena saat ini Pak Prabowo dan segenap jajaran kabinetnya sedang fokus mengurusi hal-hal yang lebih urgent seperti makan bergizi gratis, IKN, hilirisasi dan banyak lagi. Imbas dari kejadian ini lebih berefek kepada para kiai dan pedagang-pedagang musiman. Jika para kiai tidak berhati-hati dalam berperilaku, maka yakinlah, efek negatif akan segera mendatangi mereka. Begitu juga para pedagang. Jika mereka tidak bisa menahan diri, maka efeknya bukan donasi yang akan diterima tapi caci maki.